Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmatnya Allah berikan kesempatan untuk sholat berjamaah di Masjid Hidayatullah perumahan BPI ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan wajah-wajah ini di rumahmu, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdausmu. Dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini kan semua tinggal nunggu giliran ya Pak ya. Udah banyak tetangga-tetangga kita yang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal banyak orang itu kan ketika hidup gimana caranya hidup enak. Tapi sering lupa gimana mati yang enak. Apa mati yang enak? Mati yang husnul khatimah. Ya, kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita beli kendaraan, beli mobil semewah-mewahnya. Kita bangun rumah semegah-megahnya. Ya, kita lupa bahwa kita ini semua pasti akan mati. Dan kampung halaman kita itu bukan di sini. Nah, terus kemudian kita bangun semewah-mewahnya, enggak. Ya, orang kalau merantau itu Pak, biasanya dia menyiapkan kampung halamannya kan gitu ya. Barangkali nanti pas pensiun dia mau pulang, dibangun rumahnya. Nah, kita itu semuanya akan pensiun Pak. Kita akan pulang dan kampung halaman kita tidak lain adalah akhirat. Ya, kampung halaman kita adalah akhirat. Yang ini kita sering lupa, kita sering lalai ya. Maka kita perlu untuk mengumpulkan modal, mengumpulkan bekal untuk kita bisa mudik ke kampung akhirat. Nah itu dia jadi masalah ya. Kita gimana caranya biar bekal kita ini sampai ke menyampaikan diri kita sampai ke surga Firdaus. Karena kita semua pasti akan melewati musibah, Pak. Kita semua akan melewati sirat yang lebih tajam daripada pisau, lebih tipis daripada rambut. Yang ternyata mayoritas manusia itu kemudian terjatuh. Jatuhnya kemana? Ke dalam api neraka Pak. Ya, ketika di atas sirat, di kanan kiri ada besi-besi tajam yang siap menghantam. Ya, kemudian manusia pertama yang melewatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cepat Rasulullah SAW melewatinya. Kemudian kaum muslimin, ya, kemudian para nabi, kemudian para sahabat. Ini ada yang lewatnya secepat kilat, ada yang lewatnya secepat kuda, yang lewatnya secepat burung. Ya. Tapi itu hanya sebagian kecil Pak. Ternyata mayoritasnya kemudian terseok-seok. Mayoritasnya bahkan bergelantungan, ya, pelan-pelan. Ya. Dan mayoritasnya kemudian jatuh ke dalam api neraka. Hanya sedikit yang sampai ke surga. Mudah-mudahan kita semua ini yang termasuk sampai ke surga Firdaus yang bekalnya cukup. Amin ya rabbal alamin. Nah maka pagi hari ini kita sama-sama akan membekali diri kita ya dengan hal-hal yang mendekatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari api neraka. Nah,
untuk mengingat sebenarnya apa sih tujuan hidup kita. Mungkin kita perlu refleksi, kalau bahasa akademiknya ya Pak ya. Kita perlu bertadabbur lagi. Bagaimana dulu awal penciptaan dunia ini, agar kita nggak lupa nih Pak, tujuan hidup kita itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, maka mungkin Ana perlu tanyakan, apa sebenarnya yang pertama kali Allah ciptakan di atas muka bumi ini Pak? Apa Pak? Apa Pak? Pena. Wah, ada yang nyebut juga Nur Muhammad gitu ya mungkin ya Pak ya. Hadis terkait Nur Muhammad itu hadisnya lemah Pak. Jadi hadis bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah. Bukan berarti kita merendahkan derajat Rasul, bukan. Rasul itu sangat mulia. Bahkan makhluk atau manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian diangkat ke atas langit. Ya, menaiki Burak bersama malaikat Jibril, naik langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, kemudian ketika sampai di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bah yang ada di langit ketujuh, yang dibangunkan untuk khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau Nabi Ibrahim ini yang membangun Ka'bah di bumi. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu diam Pak. Adapun Nabi Muhammad SAW terus naik sehingga kemudian Rasulullah sampai di titik tertinggi yang pernah ditapak oleh makhluk. Bukan hanya manusia, oleh makhluk Pak. Yang bahkan malaikat Jibril aja nggak sampai ke situ Pak. Ini bagaimana mulianya Rasulullah SAW. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari kemudian bertanya, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Allah, wahai Rasulullah?" Itu saking dekatnya. Ya, ini pertanyaan para sahabat, mereka kepo lah kalau bahasa anak-anak muda ya Pak ya. Apa jawaban Rasulullah? Nurun anna ara. Ada cahaya sehingga aku tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang kita semua nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa Pak. Dan ini merupakan nikmat terbesar yang ada di surga. Mudah-mudahan, bukan kita semua pasti bisa, bukan. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Karena ahli surga semuanya bisa melihat wajah Allah, dan itu adalah nikmat paling tinggi. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah. Nah, ini bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis tentang Nur Muhammad itu hadis yang sangat dhaif. Ya, maka kita tidak terima Pak. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah Nur Muhammad. Ya, memang nanti ada sedikit perbedaan ya secara urutannya. Tapi di antara yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga arsy-Nya. Arsy Allah, singgasana Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di atas air. Yang diciptakan di atas air. Kemudian Allah ciptakan juga al-qalam. Apa Pak qalam Pak? Pena. Allah ciptakan pena. Yang kemudian Allah katakan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Apa kata al-qalam? Madza aktub? Apa yang perlu saya tulis? Uktub ma kana, tulislah apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Maka ditulislah seluruh kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ditulis semuanya Pak. Maka kita semua duduk di sini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Ya. Dan ada
Ada hikmah, Pak. Kenapa kita diperintahkan untuk percaya kepada takdir? Karena rukun iman kan ada 6 ya, Pak ya. Dari 6 rukun iman ini, rukun iman keberapa yang paling banyak kita gagal, Pak? Yang ke-6. Banyak kita waktu kena musibah misalkan, kena musibah kebakaran waliyadzubillah, atau kena PHK kan lagi banyak PHK ya, Pak ya. Banyak kita kemudian mencaci maki. Banyak kita nggak bisa menerima takdir Allah. Padahal semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah kenapa kita diperintahkan untuk percaya takdir, agar ketika kita sukses, Pak, kita nggak sombong, Pak. Kita kadang orang kalau udah dagang sukses, jualannya laku ya, Pak ya, akhirnya sombong, wih pinter banget saya ini, luar biasa. Ya, emang kayaknya saya ini ahli gitu ya dan lainnya. Kadang sombong. Ya, padahal ini semua karena karunia Allah. Dan kadang kalau orang lagi jatuh, Pak, lagi kena PHK, lagi kena musibah, berada di titik nol kehidupan, dia akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Seakan-akan nggak punya Tuhan, seakan-akan nggak punya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nyari pelarian, ada yang pelariannya ke narkoba, ada yang pelariannya ke minuman keras, ada yang pelariannya larinya ke dukun. Nah ini ya, hati-hati, Pak. Ya, akhirnya apa? Minta-minta ke mbah dukun kan gitu. Tauhidnya nggak kuat. Apalagi di sekitar kita kan banyak syirik ya, Pak ya, betul ya? Banyak. Ya, banyak. Memang kalau sekarang dukun nggak laku kalau bilang namanya dukun, Pak. Nah, lakunya pakai sorban, dukun tapi pakai sorban. Taunya kita orang pinter kan gitu ya, Pak ya. Taunya kita dia ustadz misalkan. Dukun bertopeng ustadz. Nah itu hati-hati, Pak. Ya, kalau minta apa-apa jangan mintanya sama dukun, atau ini pinter tuh, ada kehilangan sesuatu datang ke dukun misalnya. Hati-hati, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Lam tuqbal lahu salatun arba'in. Salatnya nggak diterima, Pak, selama 40. Nah 40 ini, Pak, yang paling sedikit itu 40 hari. Tapi ternyata 40 ini bisa 40 bulan. Bisa juga 40 tahun. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Ya. Bayangin kita sholat bertahun-tahun, sholatnya nggak diterima. Ada yang sholat udah 60 tahunnya, sholatnya nggak diterima. Ini kalau datangin dukun. Kalau percaya, Pak, sama dukunnya, misalkan datang dukun dan terus percaya, maka laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka hukumnya, Pak, apa kata Rasulullah? Hukumnya kufur, Pak. Atau bahasa halusnya kafir, Pak. Ini bahaya, Pak. Ustadz jangan keras-keras Ustadz ngomong kafir misalnya. Ya kalau dihalusin kafir gitu ya, Pak ya. Kan kita kalau ngomong kafir itu suruh diganti, Pak, katanya. Jangan non-Islam gitu ya, betul ya, Pak ya? Jangan ngomong kafir, non-Islam. Gitu ya, harus yang halus lah. Loh, orang-orang Kristen juga ngomongnya kan kita domba-domba yang tersesat ya, Pak ya. Nah, kita dianggap sebagai domba kan gitu. Kayak binatang kan itu, domba-domba yang tersesatnya dalam, dan Al-Quran pun nyebutnya surat Al-Kafirun, bukan surat non-muslimun, bukan, atau nonis kan gitu ya mereka nyebutnya, enggak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan arsy, menciptakan malaikat, menciptakan air, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan banyak, Pak, di antara kita, Pak, ketika ngomong tentang kejadian-kejadian yang di atas bumi ini, ternyata kita terpapar sama virus-virus barat. Banyak orang ketika ada musibah, dia mensandarkan musibahnya itu pada alam. Udah pada alam aja, misalkan ada gempa misalkan. Oh, kenapa ada gempa? Ya udah, dia refleks aja kemudian mengatakan ini adalah ada lempengan gitu ya. Kemudian menyalahkan alam misalkan.
Ini gara-gara alam dan lainnya menyalahkan. Dan itu banyak Pak, termasuk anak punya teman lah, ya sesama dosen. Jadi beliau dosen senior gitu ya. Karena anak kalau ngajar itu termasuknya junior Pak. Dengan di kampus biasanya dosen itu ada yang 60 gitu ya Pak ya. Ada umur 85 tahun masih ngajar Pak. Masih ngajar kalau di kampus. Maka senior, karena masih junior lah kalau di kampus. Ya nyampaikan kayak gini, ya bahwa kayak tadi ya, semuanya ini ya gara-gara alam yang sudah rusak dan lainnya. Dan menafikan, nah ini yang jadi masalah Pak. Menafikan campur tangan Allah, nah ini yang jadi masalah. Menafikan campur tangan Allah. Jadi mereka seakan-akan kita ini ya bukan ketika ada musibah itu bukan teguran dari Allah. Nah ini yang jadi masalah Pak. Nah, yang jadi masalah ketika ada musibah kemudian bilang, oh ini karena bla 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 bla. Ini banyak akademisi demikian. Ya. Padahal semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Dan mayoritas Pak, musibah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa azab Pak. Berupa azab. Ketika banjir bandang pertama. Banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam. Apa penyebab banjir bandangnya, Pak? Kesyirikan. Nah, dan ini nanti yang bisa kita ambil dari sirah, Pak. Ini ana sedikit pengantar aja ya, Pak ya, pengantar sirah. Mudah-mudahan nanti yang kita bisa ambil dari sirah hikmah-hikmahnya. Banjir bandang dikirimkan kepada Nabi Nuh karena kesyirikan pertama. Karena Nabi Nuh ini adalah rasul pertama, Pak. Jadi kalau ditanya siapa rasul pertama, bukan Nabi Adam, Pak. Bukan Nabi Idris. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nah, dan kita dulu pernah belajar perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Ya, tentu rasul lebih mulia daripada nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan miliaran manusia. Dari miliaran manusia Allah pilih manusia pilihan ada 124.000 nabi. Ini dalam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Mi'ah kata Rasulullah, mi'ah wa arba'ah wa ishruna alfa nabi. 124.000 nabi. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Ya, tapi bukan berarti yang Lia Eden itu nabi, bukan, Pak. Oh, ada banyak Ustadz nabinya, Ustadz. Berarti Mosadek yang dulu ngaku nabi itu nabi, Ustadz? Enggak. Itu Lia Eden itu apalagi gitu kan ya. Ada Mosadek di Indonesia banyak, Pak, yang ngaku nabi, Pak. Dan anehnya banyak yang percaya. Nah, ini dia masalahnya. Ya, banyak ngaku nabi dan anehnya percaya. Gitu ya. Yang film sempat viral itu Walid gitu ya, Pak ya. Nah, itu. Ini kan yang jenggot-jenggotan nanti disebut Walid misalkan. Nah, jangan ya. Karena ya mirip kayak gitu, Pak. Yang sesat-sesat itu ternyata pengikutnya banyak. Ada yang ngaku nabi dan lainnya, waliyadzubillah. Ya. Nah, 124.000 nabi itu semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad. Mungkin dulu kalau ditanya, Ustaz, di Indonesia ada nabi? Dulu sebelum diutusnya Rasul Muhammad SAW mungkin ada, Pak. Mungkin ada. Ya. Tapi memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dari 124.000 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa, Pak? 25. Jadi kalau ditanya ada berapa nabi? Jawabannya jangan 25, Pak. Ini kayak anak TK, Pak. Kayak anak SD. 25 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari 124.000 nabi yang diangkat jadi Rasul ada 313. Dari 313 Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 yang paling mulia ulul azmi. Nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi siapa, Pak? Mim. Nabi pertama siapa? Nuh alaihi salam. Ibrahim, Mim, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dari 5 ini ada 2 yang Khalilur Rahman, yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 yang kekasih Allah ada 2. Ini yang lebih mulia lagi, Pak. Dari 5 ada 2 yang lebih mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dari 2 ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Nah, maka memang kita perlu untuk belajar sirah. Bagaimana manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin pengantar dulu saja ya, Pak, ya, terkait sirah. Ya, terkait Nabi Muhammad dan juga terkait para nabi sebelumnya. Apa sih hikmah dari diutusnya para rasul? Nabi yang pertama diutus tadi adalah Nabi Adam. Namun Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita perlu bedakan. Tapi sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk sebelum Nabi Adam. Jadi ada khalifah sebelum manusia, Pak. Jadi kita ini semuanya punya senior, Pak. Dan umur manusia itu belum lama. Ya, kalau di Al-Quran tidak disebutkan kapan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam Israiliyat, antum perlu baca apa itu Israiliyat. Israiliyat itu kabar yang dibawa oleh Ahlul Kitab, oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Kalau ada Israiliyat, kita posisinya pertengahan, Pak. Jadi kalau ada kabar gitu ya, Pak ya, tentang di Injil gitu ya, di Taurat, kita pertengahan. Kita nggak 100% menolak, tapi kita juga nggak 100% menerima. Karena yang ada di Injil sekarang, ada yang di Alkitab itu bisa jadi ini yang dulu Allah firmankan. Ya, tapi bisa jadi juga ini yang sudah dirubah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Disebutkan di situ bahwa umur manusia diciptakannya Nabi Adam alaihissalam itu baru 6.000 tahun yang lalu, Pak. Jadi kita ini umat manusia baru 6.000 tahun. Gitu ya. Ustaz, terus gimana Ustaz? Ada di berita itu ditemukan fosil Homo sapiens. Nah, di Mojokerto misalkan ya Pak ya. 1 juta tahun yang lalu. Jadi disebutkan ini sepertinya fosil manusia 1 juta tahun yang lalu misalkan. Atau berapa juta tahun yang lalu. Pernah dengar nggak Pak? Nah, antum ini percaya manusia ini, kita ini dari kera atau kita ini anak cucunya Nabi Adam, Pak? Barangkali masih ada yang percaya gitu, Pak. Kita ini berasal dari kera. Karena itu yang masih diajarkan di sekolah kita itu, Pak. Mirisnya itu. Jadi di sekolah kita, kurikulum kita itu masih diajarkan gitu. Nah, maka ini PR kita semua. PR kita ajarkan yang masih muda mungkin ke anak-anaknya. Nah, mungkin yang sudah berumur kepada cucunya ngasih tahu bahwa kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam, bukan anak cucunya kera, Bang, bukan. Ya, bukan anak cucunya kera. Ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala pertama ciptakan jin dulu, Pak, di atas muka bumi. Kemudian jin ini beranak pinak banyak gitu ya. Kemudian yang paling soleh namanya iblis, ya, atau ada yang mengatakan Azazil, gitu ya, Azazil atau iblis. Kemudian karena kesolehannya Allah angkat ke atas langit, ya. Kemudian Allah tempatkan di surga. Namun ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, nanti apa yang dilakukan? Nah, sebentar sebelum ke situ kita akan bahas dulu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ketika itu, ketika melihat jin ini ternyata berbuat kerusakan, Pak. Ada yang saling membunuh ya dan lainnya. Ya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah baru di atas muka bumi ini. Nah, ini juga Anda pernah ditanya sama mahasiswa, Pak. Ya, apa kata mahasiswa? Pak,
Karena kalau di kampus bilangnya bukan ustadz gitu ya. Bukan Pak Ustadz gitu, bukan. Pak, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Ada lagi yang nanya, kok Allah kurang kerjaan banget nyiptain manusia. Kemudian nanti manusia ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi ada Pak orang-orang yang sampai kepikiran ke situ Pak. Gitu ya. Apalagi kalau lagi ngedown gitu ya Pak ya, lagi titik kehidupan sampai mikir, kenapa sih Allah ini ciptakan kita gitu ya. Jawabannya ada di sini Pak. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan aku akan menciptakan khalifah baru? Para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan? Ya, yang akan menumpahkan darah. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa zikir kepadamu ya Allah. Ya, maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui banyak hal yang kalian tidak ketahui. Ya. Ini singkat-singkat saja ya Pak ya, apa ditafsirkannya mungkin agak loncat-loncat. Nah ini yang perlu kita ketahui Pak. Jadi apa hikmah penciptaan kita semua? Ternyata Allah Subhanahu wa taala saja ketika ditanya apa jawaban Allah, yang Maha mengetahui adalah Allah. Segalanya pasti ada hikmah. Ada banyak hal yang ternyata otak kita nggak nyampe Pak. Ya, otak kita nggak nyampe. Maka jangan menuhankan otak. Tapi sekarang Pak di kampus-kampus itu otak itu dituhankan Pak. Beneran Pak. Ya, bahkan di kampus-kampus itu diajarkan ada mata kuliah filsafat. Itu nih luar biasa, bahaya Pak. Bahaya. Ada dosen yang sampai bilang ke mahasiswanya, ya, ini dosen filsafat, kalian kalau keluar dari kelas saya enggak mempertanyakan Al-Quran Pak, bayangin. Enggak mempertanyakan kebenaran Al-Quran, maka saya gagal jadi dosen kalian. Jadi orang di kampus itu Pak, diajarkan untuk mempertanyakan segala hal Pak. Termasuk mempertanyakan Al-Quran, mempertanyakan hadis. Maka kata dia, itu kan hadis. Pernah dengar nggak Pak? Itu kan hadis. Hadis kan bisa sahih, bisa dhaif. Hadisnya sahih. Itu kan sahih menurut kamu, menurut saya dhaif. Misalkan. Semuanya diputar balikan. Ini yang jadi masalah. Menuhankan akal. Nah ini yang jadi masalah. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini PR kita Pak, PR kita buat anak-anak, hati-hati Pak. Anak-anak ada yang udah dipondokin dari SD gitu ya. Ada Ustaz pondok dari SD ada. Ya. Bahkan istri anak itu dulu, tapi anak nggak merekomendasikan ya Pak ya. Istri anak itu dulu TK udah dipondokin Pak. Itu dulu istri anak dulu TK udah dipondokin, tapi itu nggak rekomendasi Pak. Ya, ini cuma cerita aja. Mondokin itu paling bagus ya usia SMP itu cocok tuh. Atau usia SMA itu paling cocok. Ya kalau masih SD itu harus masih dekat sama ibunya. Ya kita perlu ajarin dan lain karena penting Pak. Ya termasuk istri Ana juga cerita ya ada beberapa trauma Pak kalau kita mondokin anak terlalu kecil, terlalu dini Pak. Jadi istri Ana itu TK udah dipondokin Pak. Jadi dulu mertua itu waktu pertama kali hijrah lagi semangat ya Pak. Jadi semangatnya hijrah sama TK dipondokin gitu. Dulu di Solo ada. Jadi ada dulu di Solo itu pondok buat anak TK. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Ya. Nah, yang ingin Ana sampaikan gini Pak. Di kampus-kampus ini bahayanya luar biasa. Ya, ada dosen-dosen dan yang jadi masalah memang dosennya. Jadi kalau kita pengen anak kita ini jadi ahli agama gitu ya Pak ya. Kita kan pengennya kuliah itu di Timur Tengah, betul ya Pak ya? Kuliah sama masyayikh. Ya katakanlah kuliah di Madinah kan gitu Pak, betul nggak Pak? Pengen gitu, pengen punya anak ini kuliah di Madinah. Atau kuliah di
Mekah, di Qura, gitu ya. Atau kuliah di mana? Timur Tengah lah katakan. Ya. Atau di Al-Azhar katakan misalkan, atau di mana? Ya. Baik. Nah, masalahnya Pak, ini teman-teman ana, ya, termasuk banyak dosen-dosen di Indonesia itu Pak ya. Mereka banyak dosen agama itu dikasih beasiswanya Pak. Mereka belajarnya kemana? Belajarnya ke barat Pak. Belajarnya ke McGill. Belajarnya ke Chicago misalkan. Atau Harvard dan lainnya. Ya. Jadi belajar Al-Quran sama orang kafir Pak. Bayangin. Belajar Al-Quran tapi sama orientalis. Bahasanya orientalis. Jadi orientalis itu orang kafir yang mempelajari Al-Quran. Lah gimana kita mau belajar Al-Quran? Yang ngajarinnya aja nggak percaya sama Al-Quran. Pak, kalau hafalan, mungkin hafalan mereka kuat Pak. Ini orang-orang kafir itu luar biasa. Mereka hafalannya kuat. Ya. Mereka tahu, mereka hafal, tapi mereka memutarbalikan Al-Quran. Wallahi Pak, diputarbalikan Al-Quran Pak. Dan itu di kampus-kampus. Ini ana bukan nakut-nakutin, ya Pak ya. Tapi biar kita punya kesadaran bahwa ini anak-anak kita itu tantangannya lebih besar daripada kita Pak. Bayangkan ini agak loncat-loncat nggak apa-apa lah ya, karena mudah-mudahan nanti bisa difahami. Kita loncat ke Nabi Lut dulu Pak. Nabi Lut alaihi salam. Ya. Nabi Lut alaihi salam ini salah satu bagaimana mereka otaknya udah bermasalah nih Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan kisah tentang orang-orang yang LGBT. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Yang mereka ini penyuka sesama jenis. Ya. Maka kemudian Allah setelah bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah, mereka nggak mau menerima dakwahnya Nabi Lut, gitu ya. Nah ini juga perlu kita pahami Pak. Banyak orang bilang LGBT itu modern, LGBT itu adalah rahmat dari Allah gitu. Kita ini laki-laki suka sama laki-laki itu rahmat dari Allah. Nah ini bahaya, ini syubhat. Ya. Nah di dalam Al-Quran disebutkan ya, dan dalam tafsirannya Pak ya, dalam tafsirannya disebutkan bagaimana kisah kemudian Allah mengirim 3 utusan. Ini para malaikat, malaikat Jibril yang sebagai pemimpin dari 3 malaikat ini dalam bentuk manusia. Jadi 3 orang ini diutus oleh Allah SWT dalam bentuk manusia. Nanti kisahnya panjang Pak. Nanti kalau belajar sirah kisahnya panjang. Ini kisahnya Nabi Lut aja mungkin satu pertemuan nggak cukup gitu ya Pak ya. Tapi kita loncat-loncat dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisahnya 3 malaikat ini nanti bertamu dulu ke Nabi Ibrahim. Nah, nanti ketika ke Nabi Ibrahim nanti memberi kabar gembira bahwa nanti akan lahir Nabi Ishak ya dari istrinya yaitu Sarah. Sarah kan pengen banget punya anak Pak, tapi nggak punya anak lama sampai akhirnya suaminya itu umurnya 80 tahun. Siapa suaminya Pak? Nabi Ibrahim. Ya, sampai udah tua nggak punya anak, apa kata istrinya? Kata Sarah, Mas nikah lagi sana Mas, Masya Allah nih Pak. Disuruh nikah lagi sama istri Pak. Pernah Pak ngerasain Pak? Kira-kira kalau disuruh nikah lagi sama istri diterima apa ditolak Pak? Wah ini kok ragu-ragu Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh nikah lagi sama Sarah, akhirnya diterima. Ya, maka nikahlah dengan Hajar. Hajar ini budaknya Sarah. Ya, udah Mas nikah sama budak saya Hajar. Pas nikah sama Hajar akhirnya punya, alhamdulillah nggak lama punya anak. Namanya siapa Pak? Ismail. Nah ini yang jadi masalah Pak. Pas punya anak Ismail, ya Sarah cemburu Pak. Istri pertama yang suruh nikah lagi suaminya, malah dia yang cemburu. Nah ini emang kadang gitu Pak. Ya, akhirnya saking cemburunya, kan gini, Nabi Ibrahim itu
setiap ketemu Hajar kok kayaknya mukanya lebih seneng gitu. Padahal bukan karena Hajarnya Pak, karena gendong Ismail. Ini kan anak yang 80 tahun tunggu. Akhirnya punya anak gitu. Akhirnya karena kecemburuannya Nabi Ibrahim membawa atas perintah Allah, kemudian dibawa Hajar ini ke Mekah. Nah, maka Sarahnya ada di Palestina, Hajarnya ada di Mekah. Nah, memang kalau poligami yang sukses biasanya gini, Pak. Yang satu di Cilegon, yang satu di mana, Pak? Masya Allah. Ya, kita nggak ngebahas poligami ya, Pak ya. Ini biar nggak ngantuk nih, kayaknya beberapa udah mulai. Biasanya kalau udah ngebahasnya poligami udah seger lagi biasanya. Baik, nah setelah ke Nabi Ibrahim, 3 malaikat ini kemudian lanjut perjalanan ke kaumnya Nabi Lut. Di kaumnya namanya Sodom, Pak. Nah, di Al-Quran nggak disebutkan, tapi di dalam tafsirnya disebutkan. Ini kaum Sodom. Ya, tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya kaum Sodom. Di Injil juga disebutkan, Pak. Di Injil bahkan lebih jelas lagi kisahnya tentang kaum Sodom ini. Nah, pas datang 3 malaikat ini dalam bentuk manusia, biasanya malaikat kalau diutus dalam bentuk manusia ganteng, Pak. Ganteng bukan main. Maka kaumnya Nabi Lut, mereka mohon maaf malah apa bahasa yang halusnya apa, Pak? Jatuh cinta. Malah tiba-tiba punya rasa gitu ya. Mohon maaf. Apa ya? Ya pengen lah gitu ya. Pengen kepada 3 tamu ini. Maka pas masuk ke rumahnya Nabi Lut, dikumpulin massa, Pak. Kumpulin massa sama kaum Sodom, mereka demo di rumahnya Nabi Lut. Apa kata mereka? Keluarkan tamu-tamu, serahkan kepada kita. 3 tamu kamu yang ganteng-ganteng ini. Ya. Nabi Lut dakwah, enggak, ini adalah kemungkaran, ini adalah fahisyah. Apa kata mereka? Keluarkan. Akhirnya keluar, ini 1 malaikat keluar dengan sendirinya, Pak. 1 keluar malaikat dengan sendirinya. Apa kata mereka? Oh, sudah menyerahkan diri. Alhamdulillah. Gitu ya. Padahal ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengepakkan 1 kepakan, Pak. Ya, ketika itu langsung mata orang kaum Sodom ini semuanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat. Itu 1 kepakan. Ya. Kemudian Nabi Lut bersama keluarganya diperintahkan untuk menyelamatkan diri sama keluarganya. Tapi ternyata ada 1 keluarganya yang berkhianat, siapa, Pak? Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Ternyata istrinya berkhianat. Nah, ini juga kita bisa ambil faidah, ternyata istri Nabi aja kafir, kan gitu ya, Pak ya. Ada istri Nabi Lut, ada istri Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ada juga kebalikannya, ada yang istrinya solihah seperti Asia, suaminya Fir'aun. Nah, ini luar biasa. Memang dalam sirah lagi-lagi, dalam sirah semuanya sudah disebutkan, Pak. Ada yang istrinya solihah, suaminya kafir, ada yang suaminya soleh, istrinya kafiroh gitu ya. Tapi memang yang paling ideal Rasulullahnya soleh, manusia terbaik, istrinya Khadijah, ya, dan lainnya. Ini yang ideal, ya, ini yang ideal. Nah, ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hujani mereka dengan hujan batu, Pak. Apa kata orang-orang di kampus nih, Pak? Ini bahaya. Di kampus diajarkan ini, Pak. Jadi apa kata orang-orang ketika orang-orang LGBT ini hujani batu, kan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Anda sudah sampaikan, kebanyakan musibah itu bentuknya azab. Kalaupun bukan azab, minimal peringatan, Pak. Minimal peringatan. Kalau kita dapat musibah berarti kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cepat-cepat istighfar. Ya, bertaubat sama Allah. Jangan malah menyalahkan alam, kan gitu ya, Pak ya. Oh, ini mah cuma gara-gara lempengan. Oh, emang wajar di Indonesia mah banyak musibah gitu ya, dan lainnya. Ya. Baik, kita balik lagi ke Nabi Lut. Kata mereka, Pak, ketika didakwahkan, disampaikan, kalian jangan mendukung LGBT, Pak. Ya, karena di kampus-kampus banyak dosen mendukung LGBT. Banyak dosen mendukung LGBT, Pak. Karena LGBT itu didukung oleh
PBB, Pak. Dananya nggak terbatas, Pak. Luar biasa banyak. Dan negara yang paling mendukung Amerika. Didukung, ada jadi komunitas-komunitas pelangi dan lainnya. Bahkan sekarang itu di kartun anak-anak itu banyak LGBT-nya, betul, Pak? Betul. Ya, sekarang dikit-dikit pelangi dan lainnya gitu ya. Ini dari LGBT. Baik. Kata mereka, Pak, ini nyelenehnya mereka. Kata mereka, kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah bukan karena LGBT. Terus karena apa? Ya. Mereka diazab karena kekerasan seksual. Ya, karena mohon maaf, apa bahasa yang sedikit lembut ya? Mensodomi mungkin ya bahasanya. Mau mensodomi 3 tamunya Nabi Lut. Mohon maaf bahasanya anak agak bingung ya Pak ya. Susah juga ini mau makanya namanya kaum Sodom ya. Sodomi itu diambil dari kaum Sodom ini, Pak. Nah, mau mensodomi 3 tamunya ini. Kata mereka ini, Pak, ini luar biasanya, bahayanya. Kalau suka sama suka, ahlan wa sahlan, Pak. Tapi karena ini kekerasan seksual, maka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di Indonesia, Pak. Di Indonesia, Pak, kalau ada LGBT itu nggak bisa dipidana, Pak. Kalau ada orang berzina ya Pak ya, ketahuan berzina, di hukum kita nggak bisa memidana, Pak. Makanya sekarang banyak perzinaan, betul nggak, Pak? Jadi kalau ada polisi nemu ada pesta LGBT, waliyadzubillah, atau pesta perzinahan, kumpul kebo, itu nanti dibawa ke kantor polisi, tapi habis itu nggak ada hukum yang bisa menjerat mereka. Akhirnya itu dibebasin, Pak. Kecuali ada anak kecil. Maka masuknya apa? Perlindungan anak. Tapi kalau nggak ada pemaksaan dan lain-lain, suka sama suka, ya udah dibebasin. Ini undang-undang kita gitu, Pak. Undang-undang kita gitu. Jadi waliyadzubillah. Dan ini karena virus liberal udah masuk, Pak, kita semua. Dosen-dosen kayak gitu. Jadi masalah. Ya. Makanya sekarang perzinahan di mana-mana, betul, Pak? Banyak. Ya. LGBT itu banyak, luar biasa. Karena di kampus-kampus disuarakan. Ya, di kampus-kampus disuarakan bahwa kata mereka kalau LGBT itu nggak apa-apa. LGBT ini orang yang terdiskriminasi, katanya gitu, Pak. Ya, maka kita harus memuliakan orang-orang yang terdiskriminasi. Makanya sekarang banyak orang ganti kelamin, mereka keluar-keluar di televisi, betul nggak, Pak? Mereka udah nggak ada rasa malunya lagi, Pak. Ini hati-hati. Anak-anak kita banyak yang kemudian terkena virus-virus dari barat ini, Pak. Kita perlu tanamkan akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Dan Ana tahu betul, Pak, karena Ana ngajar di kampus ini, mengerikannya luar biasa. Dan dosen-dosen itu, Pak, kalau berani ngebahas yang bentuknya melawan Al-Quran, syariat, itu mereka diapresiasi, Pak. Malah diapresiasi, gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya dana hibahnya gede. Jadi dosen itu kan ada penelitian namanya. Jadi penelitian itu kalau nelitinya yang aneh-aneh, menggugat Al-Quran misalkan, atau mendukung LGBT, pernikahan sesama jenis misalkan. Karena di Indonesia pengen dibuat gitu, Pak. Sekarang di seluruh dunia itu ada 38 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan di Indonesia itu mulai itu. Gimana caranya biar pernikahan sesama jenis dilegalkan. Dulu, Pak, Kristen itu negara yang paling kontra, ya selain Islam, paling benci kepada LGBT. Kalau ada kalau ada jemaah yang LGBT di gereja ya Pak ya, ada namanya mahkamah inkuisisi mereka itu. Itu kalau ketahuan LGBT mereka bisa dibakar, Pak. Ya, ada yang kemudian disiksa, mohon maaf, ditusuk dari kemaluannya tembus ke kepala. Itu dulu. Sekarang, Pak, gereja-gereja ini sudah kalah. Semua agama udah kalah sama LGBT dan lainnya. Sudah kalah. Sama hak asasi manusia udah kalah. Sekarang gereja-gereja melegalkan pernikahan sesama jenis.
Ya, semua agama kalah, yang tersisa agama Islam. Masalahnya profesor-profesornya juga ini sekarang mulai menyuarakan seperti itu. Oh, Ustadz, mana buktinya? Banyak buktinya. Ada seorang profesor, namanya, Anda sebut saja lah, nggak apa-apa ya. Karena mereka juga terang-terangan. Ya, namanya Musdah Mulia. Profesor Musdah Mulia. Ini guru besar, Pak. Guru besar di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta, dan terkenal Musdah Mulia. Apa kata Musdah Mulia, Pak? Seorang lesbi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Seorang lesbi yang bertakwa kepada Allah itu mulia di sisi Allah. Saya yakin, katanya gitu, Pak. Lah gimana lesbi tapi bertakwa? LGBT tapi bertakwa. Ya, waliyadzubillah. Maka hati-hati. Nah, ini kemana-mana ngomongnya, Pak ya. Masya Allah. Tadi ya ini pengantar sajalah ya, pengantar tadi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Lut. Tadi sempat dibahas Nabi Nuh alaihi salam. Intinya, Pak, para nabi ini semuanya diutus, semuanya ada tujuannya, ada kesamaannya, Pak. Yaitu karena adanya kesyirikan. Kita berapa menit lagi, Pak Akli? 5 menit lagi ya? Baik, 5 menit lagi. Maka Nabi setiap ada kesyirikan maka diutus Nabi. Kenapa Nabi Nuh diutus Rasul pertama? Karena ada kesyirikan. Ya, mereka menyembah berhala-berhala, maka diutus Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga kemudian nanti semuanya yang nggak beriman ditenggelamkan dalam banjir bandang. Maka tersisa yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu nggak banyak, Pak. Dari yang naik kapalnya Nabi Nuh, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Maka ini perlu dicatat, Pak, kita ini pendapat yang paling kuat ya. Kita ini selain anak keturunannya Nabi Adam, kita juga ini anak keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita selain anak keturunannya Nabi Adam, kita anak keturunannya Nabi Nuh. Karena disebutkan semua yang naik bahteranya Nabi Nuh itu nggak punya keturunan kecuali Nabi Nuh. Nanti ini semua nggak ada yang musyrik, Pak. Tersisa cuma yang hanif nih, yang lurus-lurus. Tapi nanti muncul lagi kesyirikan. Kenapa? Karena iblis. Ya, iblis dengki kepada manusia, ya, kepada Nabi Adam yang tadi diciptakan. Ya, yang tadi diciptakan karena dulu iblis ini adalah makhluk yang paling soleh. Tapi karena kesombongannya disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul nanti kesyirikan. Nanti setiap muncul kesyirikan maka kemudian Allah utus nabi baru, rasul baru. Diutus kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nanti ada kesyirikan lagi, diutus Nabi Musa alaihissalam. Dengan syariatnya apa Nabi Musa? Taurat. Terus setelah diutus Nabi Musa, ternyata orang-orang pengikutnya Nabi Musa menyimpang, Pak. Akhirnya mereka buat agama baru. Agama apa, Pak? Yahudi. Kalau ditanya, Pak, agama dari Nabi Adam, agama 124.000 Nabi ini semua agamanya agama Islam, Pak. Agama tauhid, Pak. Yang beda adalah fikihnya, tata caranya. Ya, kalau kita sholatnya lima waktu, sholat mereka berbeda. Ya, kalau kita ada puasa dan lainnya, Nabi Daud ada puasa Nabi Daud. Ya, dan kita memang nggak diwajibkan, tapi itu disunahkan gitu ya. Karena mereka punya syariat-syariat sendiri. Yang membedakan ini hanya ibadahnya, tapi intinya satu, nggak boleh berbuat syirik. Semua ini. Sekarang, Pak, ini waliyadzubillah, Pak. Di kampus-kampus diajarkan bahwa semua agama sama. Semua agama benar, Pak. Ini diajarkan, Pak. Makanya sekarang ada moderasi beragama. Apa isi dari moderasi beragama? Semua agama betul sama. Nah, Ana sedikit cerita lah, Pak. Jadi di kampus Ana itu diadakan tes moderasi beragama. Jadi dosen-dosen semua dikumpulin, Ana ikut juga. Apa isinya? Isinya kalau ada Natalan, mengucapkan Natalan atau enggak gitu ya, selamat Natal atau enggak gitu isinya. Terus kemudian ngikut merayakan Natal atau enggak, dan lainnya. Isinya gitu, Pak.
Dan anak termasuk yang gagal ujiannya, Pak. Karena yang lolos ujian moderasi beragama, jadi yang menurut mereka nggak radikal, Pak. Ini kalau yang udah jenggotan udah radikal, Pak. Ya, apalagi celana di atas mata kaki gitu ya. Nggak ngucapin Natal itu radikal, Pak. Nggak ngucapin Natal itu radikal. Maka anak termasuk yang perlu dibina, kata mereka. Tanda kutip, mungkin dibinasakan mungkin maksudnya, Pak. Itu jadi masalah. Jadi mereka itu pengennya semua agama sama. Jadi ya udah, kita kalau ada Natalan kita ikut Natalan dan lainnya. Kalau gitu untuk apa Allah mengutus 124.000 nabi? Nabi Muhammad itu sampai perang sama orang-orang kafir kan gitu ya, Pak ya? Perang sama orang-orang Yahudi dan lainnya. Kalau semua agama benar, untuk apa Rasulullah mempertaruhkan nyawanya? Para sahabat mempertaruhkan nyawanya. Sumayyah sampai wanita pertama yang mati syahid, Ammar, Bilal dan lainnya, mereka mempertaruhkan nyawanya. Kalau ternyata semua agama benar. Ini banyak, Pak. Itu syubhat-syubhat ya di kampus. Maka hati-hati. Maka memang yang paling aman tuh, Pak, masukin anak di kampus-kampus yang udah pasti, Pak. Kalau di Indonesia ada LIPIA ya, Pak ya. LIPIA Jakarta atau di mana. Kampus swasta mendingan, lebih aman malahan, Pak. Ya di STDI misalkan atau di mana. Karena di kampus negeri itu sudah pasti ikut kurikulumnya dari negara, dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Dan rektor pun, Pak, rektor itu dipilih langsung sama menteri. Rektor itu yang milih itu menteri, Pak. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi berat. Ya, Ana pernah tanya sama seorang profesor, ya, Prof, kok yang jadi pejabat, yang jadi menteri gitu ya, menteri agama dan lainnya, itu kok rata-rata nggak ada yang ini ya, rada bermasalah ya ininya ya, dalam hal banyak lah gitu ya, pokoknya pejabat-pejabat gitu. Ya memang begitu. Kalau yang lurus-lurus aja, ya yang hanif, ini dianggap radikal, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Jadi dan kita juga bukan pengen jadi pejabat gitu, bukan, Pak. Tapi kita menyayangkan kenapa banyak pemimpin kita seperti ini. Nah sekarang ada kurikulumnya namanya kurikulum cinta, betul ya, Pak ya? Kurikulum cinta, betul, Pak. Sekarang menteri itu punya kurikulum baru. Kan setiap menteri bawa kurikulum baru ya, Pak ya? Dulu Nadiem Makarim bawa kurikulum merdeka. Ada sekarang kurikulum cinta, Pak. Dibawa oleh menteri kita. Nah isinya kurang lebih sama, Pak. Waliyahzubillah. Apa kurikulum cinta? Kita harus nggak boleh merasa paling benar, gitu ya. Kita harus saling mencintai. Ya agama Kristen bisa jadi agama Kristen ini ternyata yang disembah itu ya Allah juga, gitu ya. Maka jangan merasa kita paling benar agama Islam. Kita harus saling merangkul. Kalau ada Natalan ikut Natalan. Kalau ada ikut. Jangan mengkafirkan orang lain dan lainnya. Itu diajarkan dari kecil anak-anak kita untuk jadi liberal, Pak. Untuk jadi liberal. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Ini tanggung jawab kita besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijauhkan, Pak. Ini, Pak. Yang anak takut itu anak cucu kita, Pak. Anak cucu kita ini kan investasi, betul nggak, Pak? Tapi bukan investasi dunia, Pak. Banyak orang punya anak pengennya buat investasi dunia, bukan. Anak cucu kita ini kan investasi akhirat. Kalau kita meninggal, Pak, tetangga kira-kira masih ngedoain kita, Pak? 10 tahun gitu, masih ingat sama kita, Pak? Oh enggak. Yang mendoakan kita siapanya? Biasa siapa, Pak? Anak. Itu pun kalau anaknya soleh. Kalau anaknya udah kena virus kayak gini, Pak, semua agama benar, Pak. Dan lain-lain, ini menjadi masalah. Ya, terakhir. Ya. Ada kisah. Ini teman istri Ana. Dulu waktu di pondok sempat dekat. Jadi dia di pondok dari kecil, ya. Hafal Quran, Pak, Masya Allah. Ya, dia di pondok di Yogyakarta. Ana nggak perlu sebut nama lah ya. Pakai ya Masya Allah pakaiannya syar'i, bahkan dulu di pondoknya pakai cadar. Hafal Al-Quran 30 juz, Pak. Karena pintar, cerdas, bukan main. Ya, anaknya cerdas, bukan main. Nah, pas keluar, Pak, keluar dari pondok, ya dia kuliah lagi.
Kemudian orang tuanya juga kurang care. Karena istrinya meninggal, ibunya itu meninggal ya Pak ya. Kan biasanya yang care sama anak istri ya Pak ya. Nah, bapaknya ini nggak care sama anaknya, jauh sama anaknya. Jadi menganggap anak udah kuliah, udah mondok, udah hafal Quran, ya udahlah, pasti solihah. Apa yang terjadi Pak? Cadarnya dilepas. Bukan hanya cadarnya yang dilepas, kerudungnya dilepas. Bukan hanya kerudungnya dilepas Pak, sekarang pakai tato salib Pak. Pakai tato salib, pakai kalung salib. Apa Pak? Lingkungan. Di kampus-kampus lingkungannya bahaya luar biasa Pak. Maka hati-hati, kita harus cari pendidikan buat anak. Ya, kita harus bentengi anak-anak. Jangan, udah bertahun-tahun, udah pasti enggak. Ya banyak yang kemudian ternyata ini Pak, teman istri anak kalau ditanya Al-Quran mungkin masih hafal Pak. Mungkin masih hafal, karena cerdas bukan main. Ya tapi ternyata kemudian ya mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan ya mudah-mudahan anak cucu kita jadi anak cucu yang saleh. Dijauhkan dari fitnah-fitnah ini semua Pak. Ya, dari fitnah-fitnah liberal dan lainnya, dan mudah-mudahan kita semua bersama keluarga besar kita dikumpulkan di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.